Baik, kali ini kita akan belajar mengenai alat ukur mekanik jangka sorong. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bagian-bagian, kemudian fungsinya, kemudian cara penggunaannya. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membaca dari jangka sorong ini. Jangka sorong atau vernier caliper ya. Di depan saya ada 2 unit jangka sorong. Kok ada 2 unit ya? Ini ada 2 skala yang berbeda. Kalau yang ini, yang ukurannya agak besar ini, skalanya adalah ini. Skalanya 0,05. Kemudian yang agak kecil ini ukurannya, ini skalanya 0,02. Ini nanti untuk membacanya atau nilainya nanti akan berbeda ya, walaupun prinsipnya adalah sama untuk pengukuran, tapi nanti nilainya akan berbeda. Kita akan mulai terlebih dahulu untuk skala 0,05. Kenapa kok skalanya 0,05? Karena nanti setiap kelipatan pada garis di skala noniusnya itu adalah kelipatan 5. Misalkan nanti dimulai dari 0 ya, 0, kemudian 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Itu nanti makanya dinamakan 0,05. Kemudian cara bacanya gimana, Pak? Jadi di sini ada 2 skala ya. Yang atas ini adalah, yang ini adalah skala utama. Nanti sebagai nilai utamanya. Kemudian kalau yang ini namanya skala nonius. Di skala nonius nanti sebagai komanya, misalkan nanti skala utamanya misalkan 40 ya. 40, kemudian skala nonius fungsinya untuk komanya. Misalnya koma 25, koma 30 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk skala utama sebagai nilai utamanya. Kalau ini sebagai untuk di belakang koma, jadi untuk lebih presisi lagi, lebih tepat, jadi lebih detail seperti itu. Kemudian cara bacanya gimana, Pak? Untuk cara bacanya seperti ini. Di skala utama ini kan garisnya ada banyak ya, di garisnya ada banyak. Di setiap garis ini itu nanti nilainya 1 mm. Jadi kalau jangka sorong kita menggunakan satuan milimeter ya, milimeter supaya terbiasa. Setiap garis di atas ini satuannya nilainya adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Mudahnya gimana? Misalnya garisnya di sini ya, kita ketemunya di sini. Ini kita nggak usah hitung satu-satu dari sini sampai sini, tapi mudahnya gampang. Misalnya garisnya di sini, ya tinggal 50, kemudian garis pertama 51, 52, 55, ini 56, 57. Misalnya di sini juga sama, nggak usah cari hitung satu-satu dari depan, langsung aja nih ini berapa, 160 misalnya ya. Garisnya ada di sini, berarti berapa garis dari 60? 1, 2, 3, 4. Berarti 164. Kalau misalnya di sini ya 172. Kalau misalkan di sini ya 187. Seperti itu. Kalau yang ini itu nilainya kelipatan 5. Misalkan ini 0 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30 sampai sini 95 kembali ke 10 atau 100 atau bisa kembali ke 00. Seperti itu. Untuk cara membacanya seperti ini nanti. Misalkan seperti ini ya. Misalkan nanti mudahnya dulu di sini. Boleh semuanya ini, boleh nilainya. Saya contohkan langsung ke 30. Ya, langsung ke 30. Nanti kalau mengukur adalah yang
di titik awal adalah yang 0 pada skala nonius. Di sini ya, misalkan di sini. Di tengah-tengah antara 30 di antara tengah-tengah skala utama 31 dan 30. Menghitungnya atau menentukan nilainya adalah dimulai dari titik 0 pada skala nonius. Jadi mana yang di atasnya, misalnya 0 ini di atasnya adalah kan di antara 30 dan 31. Nanti cara bacanya adalah nilainya adalah 30 ya. 30 ya. Jadi menghitungnya harus di sebelah kiri, di kirinya. Misalkan ini 0, di sini berarti 30. Kalau misalkan 0-nya saya geser ke sini, nanti untuk nilainya adalah 31 walaupun sangat dempet dengan angka 32 ya. Tapi harus di kirinya 0, di kirinya skala nonius angka 0 harus di kirinya. Walaupun dekat dengan yang garis di kanannya, tapi ngitungnya harus dimulai dari kirinya. Ya, dimulai dari garis pada skala utama di kirinya angka 0 ini. Misalnya lagi contoh. Di sini itu nanti kan 45 46. Nanti 46. Boleh di sini harus di kirinya 50 51 52 53 54. Jadi nanti tulisnya 54. Nanti loh Pak, gimana terus yang skala noniusnya Pak? Ini nanti nulisnya kan sudah ketemu 54 ya. Nanti 54 koma 54 koma, nanti komanya mana angka yang paling lurus, mana angka atau garis pada skala nonius yang lurus dengan garis yang ada di atasnya. Coba saya lihat untuk lebih jelasnya untuk garis yang lurus. Nih, untuk garis yang paling lurus dengan atasnya, coba ya, coba diperhatikan. Kalau angka ini 1 kan nggak lurus dengan atasnya, 2 nggak lurus, 3 nggak lurus, 4 nggak lurus, 5 nggak lurus, 6 ini lurus, 6 atau 65 ini lurus. Boleh dilihat nanti, ternyata lebih lurus 65 ya. Jadi yang lurus adalah yang garis ini lurus dengan ini. 7 kan nggak lurus dengan atasnya, agak menceng sedikit. Ini juga agak menceng, ini agak malah lebih menceng, sampai sini menceng. Yang mulai lurus adalah 6 dan sampingnya, di garis sampingnya. Kemudian cara bacanya gimana? Seperti ini. Tadi kan sudah ketemu ya, 54 koma. Di sini kan tadi kelipatan 5. Kalau di sini berarti langsung bilangnya 60. Nggak usah dihitung, 5, 10, 15, 20 kelamaan. Langsung aja kalau lurusnya di angka 6, langsung 60, langsung 70, langsung 80, langsung 90. Karena ini lurusnya di sini, berarti nilai langsung 65. Ya, kalau misalkan lurusnya di sini berarti 60. Karena sekarang contohnya adalah di sini 65, jadi nanti kan sudah ketemu skala utamanya 54,65. Seperti contoh lagi, misalkan di sini saya geser ya, saya geser agak jauh biar lebih mudah. Ya, coba ini yang lurus, yang di atasnya 0 adalah nilainya 31 ya. 31, tinggal kita yang mencari garis yang lurus di skala nonius dengan garis yang di atasnya. Nih, ketemu. Yang paling lurus dengan atasnya adalah 40 ya. 3 enggak, 3,5 enggak, 4 enggak, ini enggak. Jadi yang lurus adalah 4 pas. Tadi kalau 4 adalah nilainya 40. Tadi sudah ketemu. Ini 31 skala utamanya ditambah skala noniusnya 0,40. Jadi nilainya adalah 31,40.
mm, seperti itu ya. Baik, berikutnya adalah jangka sorong skalanya 0,02. Kenapa dinamakan jangka sorong skala 0,02? Karena kelipatan pada skala nonius adalah kelipatan 2, misalkan 2, 4, 6, 12, kemudian 18, 20, sampai seterusnya. Sama seperti penggunaan pada skala 0,05. Perbedaannya adalah nilainya saja yang berbeda. Sama, yang skala utama tetap dihitung setiap garis adalah nilainya 1 ya. Setiap garis adalah nilainya 1. Kalau misalnya di sini 10, 20, 30, misalnya ketemu di sini, nanti tentukan nilainya di sini berarti 32, 33, 34, 35. Kemudian kalau di sini misalkan 61, 72, kemudian 85 dan seterusnya. Kemudian kalau yang di skala nonius ini baru yang kelipatan 2. Baru kelipatan 2 ya. Kelipatan 2. Contohnya ini 0, kemudian 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kemudian kalau misalnya di sini nggak usah dihitung-hitung satu lagi, langsung aja ini 70. Kalau ada angka 7, 70. Kemudian sampingnya 72, 74, 76, 78, 80. Kalau misalnya di sini 92, 94, 96, 98 dan seterusnya. Udah ya. Kemudian untuk cara nilainya, penulisannya adalah seperti ini. Misalnya nanti ketemunya di sini, jangan lupa dikencangi biar nggak bergeser. Ya, ini di sini berarti kan nilainya skala utamanya 21 karena harus di kirinya 0 ini, harus di kirinya 0 skala nonius. Berarti 21. Kemudian skala noniusnya berapa yang paling lurus? Bentar. Skala nonius yang paling lurus adalah ini 22 ya. Ini kan 20, sampingnya 1 garis berarti 22. Berarti skala utama ditambah skala nonius, kalau skala utamanya adalah 21 ditambah skala noniusnya 0,22 yang ini. Ya, mudah ya. Berarti jadinya totalnya adalah 21,22. Contoh lagi. Misalkan di sini. Ini kan mepet dengan yang garis di kanannya, tapi tetap kalau mepet dengan kanannya itu harus dari garis kirinya yang ada di 0. Ini kan 0. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 untuk skala utamanya. Ditambah skala noniusnya mana yang paling lurus? Ini yang paling lurus. Yang paling lurus adalah nih. Bentar. Nih. Skala yang paling lurus adalah 78 yang ini. Ya. 78 karena ada garis keempat dari angka 7. 72, 74, 76, 78 untuk skala noniusnya. Ditambah tadi berarti 37 skala utamanya ditambah skala noniusnya 78 menjadi totalnya 37,8 mm. Baik, terima kasih. Sampai sini untuk pembelajaran jangka sorong, khususnya untuk materi pembacaan alat ukur mekanik jangka sorong skala 0,05 dan skala 0,02 mm. Terima kasih.